Ya, pemerintah Presiden Prabowo Subianto berencana untuk memperluas jalur kereta cepat Jakarta-Bandung hingga ke Surabaya, Jawa Timur. Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menyebutkan perluasan jalur tersebut mencerminkan visi ambisius pemerintah untuk meningkatkan konektivitas di Pulau Jawa. Pemerintah sedang mempercepat kajian terkait usulan perluasan jalur kereta cepat Jakarta-Bandung hingga ke Surabaya. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ingin mempercepat mobilitas yang terintegrasi dan efisien di seluruh Pulau Jawa. AHY mengatakan perluasan trayek kereta cepat ini juga akan meneruskan keberhasilan kereta cepat Jakarta-Bandung yang telah beroperasi saat ini. Untuk itu Menteri AHY menyebut saat ini pemerintah tengah menggodok regulasi baru yang akan menjadi payung hukum pelaksanaan konstruksi kereta cepat Jakarta-Surabaya. Penyusunan payung hukum menjadi penting untuk memenuhi tuntutan sektor transportasi yang kompleks dan dinamis. Menteri AHY menambahkan konstruksi kereta cepat Jakarta-Bandung hingga Surabaya bukan sekedar melanjutkan proyek, namun lebih mencerminkan visi ambisius pemerintah yang hendak meningkatkan konektivitas Pulau Jawa dengan mobilitas yang lebih cepat, bersih, dan terintegrasi. Berbagai sumber IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, menilik rencana perpanjangan jalur kereta cepat hingga Surabaya, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Mas Aditya Dwi Laksana, Ketua Bidang Perkeretaapian Masyarakat Transportasi Indonesia MTI. Langsung saja kita sapa. Halo Mas Adit, apa kabar? Kabar baik Mas Pras, terima kasih. Baik. Salam sehat juga untuk Mas Pras. Salam sehat, terima kasih atas waktu yang disempatkan. Mas Adit, tadi sudah disampaikan ada rencana untuk memperpanjang jalur kereta cepat dari Jakarta-Bandung, kemudian akan dilanjutkan ke Surabaya. Tapi sebelum membahas lebih jauh, review dulu dari MTI terkait dengan operasional keberadaan kereta cepat Jakarta-Bandung yang sejak awal beroperasi sampai dengan saat ini, seperti apa kondisinya dari MTI sendiri melihatnya nih, Mas Adit? Baik Mas Pras, terima kasih. Kalau kita melihat operasional secara komersial kereta cepat Jakarta-Bandung itu kan bulan Oktober 2023 ya Mas ya. Jadi sekarang sudah 1 tahun lebih, bahkan sudah hampir menginjak 2 tahun kalau nanti di Oktober 2025. Kalau kita melihat dari kinerja operasional, dari sisi faktor keselamatan, dari sisi faktor ketepatan waktu, dari sisi faktor kenyamanan, kemudian juga mulai dari sisi integrasi antar moda, itu kita bisa melihat peningkatan sudah semakin baik selama pengoperasian selama hampir 2 tahun ini ya, atau 1 tahun 9 bulan ini. Nah, kemudian kalau kita lihat dulu dari kinerja sisi volume penumpang, itu kemarin dilaporkan informasinya kan setidaknya di hari kerja itu bisa menyentuh angka 18.000 sampai 20.000 penumpang per hari, bahkan kalau di hari akhir pekan bisa lebih dari 22.000 penumpang per hari. Artinya kalau dari sisi pengguna juga cukup terus mengalami kenaikan. Hanya memang di sini yang masih menjadi catatan adalah mau tidak mau karena biaya operasionalnya yang tinggi, kemudian juga biaya investasinya yang juga tinggi. Sementara di sisi yang lain, frekuensi perjalanan juga sudah ditambah menjadi sekitar 62 perjalanan per hari, volume penumpangnya naik, tapi tidak bisa dinafikan juga bahwa memang secara operasional ya memang sebetulnya pendapatan itu belum bisa menutup semua biaya dari sisi operasional maupun dari sisi pengembalian pinjaman. Jadi di sini memang yang masih menjadi PR dari pemerintah adalah bagaimana mensiasati agar volume penumpang itu terus tetap bisa di-booster untuk bisa naik semaksimal mungkin, dan juga bagaimana bisa menekan biaya operasional, karena di sini sekali lagi kan ini juga harus bisa berkelanjutan ya Mas ya, harus bisa sustain. Jadi sebelum kita berbicara mengenai perpanjangan ke Surabaya, tentu saja PR-nya adalah mengoptimalkan dulu
kinerja dari kereta api cepat Jakarta-Bandung, meskipun nggak bisa dipungkiri juga ya Mas, artinya Oke. dengan hanya berjarak 145 kilometer, Hmm. maka sebetulnya belum secara efisien atau belum maksimal itu kalau kereta cepat itu dioperasikan dengan jarak yang sependek itu, karena karakteristik kereta cepat itu memang sebaiknya beroperasi di antara 200 kilometer sampai dengan 800 kilometer Mas. Kenapa? Oke. Karena kalau di bawah 200 kilometer itu akan head to head atau berkompetisi sangat apa ya, berkompetisi dengan sangat tajam, dengan sangat tight dengan angkutan jalan Mas, terutama kalau dengan Ya. jalan tol. Sementara kalau di atas 800 kilometer nanti kompetisinya adalah dengan transportasi udara. Kira-kira begitu Mas Oke, kalau untuk Mas Adi, medium. tapi kalau ada sampaikan tadi tren dari jumlah penumpang, volume penumpang terus bertambah begitu. Kemudian jadwal perjalanan kereta WUS juga ditambah terus. Nah, menurut Anda potensinya masih akan bisa menutup biaya operasional dan lain-lain tidak sih kalau kita lihat kereta cepat Jakarta Bandung untuk kedepannya? Sehingga nanti ini bisa menjadi mungkin bahan pertimbangan berikutnya untuk pembangunan kereta cepat Jakarta Surabaya. Ya, seperti saya tadi sampaikan, Mas, sebetulnya ini kan dilematisnya adalah Hmm. karena jarak operasionalnya itu relatif pendek, ya, Mas, ya. Oke. Sehingga kan masyarakat itu memiliki banyak pilihan, ya, Mas, untuk jarak Baik, Jakarta oke. Bandung. Artinya, oke lah, saya kalau lagi lengang bawa kendaraan pribadi, atau Hmm. ini Mas, misalnya tarifnya sekitar 250.000 sampai 300.000 ya per penumpang untuk kelas ekonomi premium. Kalau saya mungkin perjalanan satu atau dua orang mungkin masih cukup efisien Mas secara biaya. Tapi kalau saya membawa keluarga 5 orang, saya hitung-hitung, oh mungkin tetap lebih murah kalau menggunakan kendaraan pribadi misalnya segitu ya Mas ya. Atau Oke. pilihannya adalah travel, atau Ya, ya. pilihannya adalah kereta api konvensional misalnya, bukan kereta api cepat. Kenapa? Ya karena mungkin dengan jarak hanya 145 kilometer itu memang tantangan untuk Ya. meningkatkan volume penumpang itu juga tidak mudah. Beda kalau misalnya kereta cepat sudah 500 kilo atau sampai dengan Surabaya, sampai dengan Jogja, mungkin masyarakat akan lebih bisa memberikan keunggulan kereta cepatnya itu bisa memiliki keunggulan kompetitif Mas dibandingkan dengan Oke. moda transportasi yang lain. Jadi memang Ya. sekali lagi PR-nya adalah kalau bicara mengenai biaya operasional apalagi menutup Hmm. biaya investasi itu memang masih sungguh menantang ke arah itu gitu ya Ah, Mas. I see. Nah, lantas bagaimana dengan rencana pemerintah? Akhirnya kan kita tahu ini ada wacana juga akan memperpanjang sampai dengan ke Surabaya begitu. Meskipun kita juga masih menunggu realisasinya. Menurut Anda ini akan menjadi satu kesempatan, menjadi momentum yang tepat tidak kalau memang kita bicara mengenai jarak ideal untuk operasional kereta cepat? Ya Mas, jadi kalau boleh saya kilas balik atau flashback dulu, sebetulnya di rencana induk perkeretaapian nasional tahun 2030 yang dulu disusun di sekitar tahun 2011 itu sebetulnya sudah dirancang kereta api kecepatan tinggi dari Jakarta Surabaya melalui lintas utara Mas. Ini kalau saya Oke. boleh flashback dulu. Bahkan dulu sempat diberikan tagline adalah Argo Cahaya gitu ya Mas ya. Ini Hmm. secara tidak resminya sempat diberi nama itu di tahun 2011 ya Mas ya. Tapi Oke. kan kemudian perkembangan dinamisnya adalah oh ternyata yang dibangun adalah di tahun 2016 itu adalah groundbreakingnya atau pencangkulan pertamanya adalah kereta api cepat Jakarta Bandung yang Oke. jaraknya hanya 145 kilometer. Nah, Hmm. artinya dari situ kita bisa melihat Mas sebetulnya ini sudah bagian dari rencana jangka panjang jauh-jauh hari untuk diperpanjang ke Surabaya, dan Oke. memang tahapannya memang bertahap ya Mas, tidak bisa langsung dibangun sekitar 700 atau 800 atau 900 kilo sekaligus ya Mas ya. Memang kan pengoperasiannya bertahap, sehingga saya melihat oke lah kalau sudah dibangun Jakarta Bandung ini kita anggap sebagai tahapan pertama Mas dari Oke. rencana pembangunan kereta Ya. api cepat di Pulau Jawa. Nah, artinya begini Mas, kalau kita kembali lagi ke karakteristik pertama, kembali ke karakteristik kereta api cepat yang memang akan lebih optimal dan efisien bila beroperasi di jarak antara 200 km sampai 800 km ya Mas ya, sehingga kalau Oke. diperpanjang ke Surabaya yang katakanlah jaraknya sudah 800 km itu menurut saya sih sudah cukup Hmm. optimal dari sisi memenuhi
karakteristik kereta cepat supaya keunggulan kompetitifnya menjadi lebih maksimal. Terus yang kedua adalah sebetulnya tujuan membangun kereta cepat itu tidak semata membangun sarana transportasi untuk mengantarkan manusia dari titik A ke titik B, Mas, sebetulnya bukan dari titik awal ke tujuan, tapi sebetulnya lebih kepada untuk meningkatkan mobilitas masyarakat, meningkatkan juga dari sisi aksesibilitas masyarakat, sehingga nanti harapannya itu ekonomi atau pergerakan ekonominya akan bertumbuh karena terbentuk kawasan-kawasan perekonomian yang baru, selain karena mobilitas masyarakatnya juga lebih naik, Mas. Sehingga kalau kereta api cepat itu hanya Jakarta-Bandung, mungkin kan yang selama ini terbangunnya ya mungkin tidak akan efek dampak pertumbuhan ekonominya mungkin tidak maksimal, Mas, karena ya mungkin pertumbuhannya tidak akan terlalu banyak efeknya kalau diperpanjang. Mas Adit, berarti memang lebih efektif kalau jaraknya di atas 500 km begitu. Tapi yang perlu kita cermati bagaimana dengan pendanaannya. Kemudian poin-poin apa saja yang perlu kita cermati. Kita bahas nanti di segmen berikutnya, Mas Adit. Kita akan jeda dulu sebentar. Dan pemirsa, kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Ya, Anda masih menyaksikan Market Review, pemirsa, dan berikut ini kembali kami sampaikan data untuk Anda terkait dengan kereta cepat. Ini kita akan bandingkan dengan beberapa kereta cepat lainnya begitu ya di negara-negara ASEAN. Ini dia seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. KCJP, kereta cepat Jakarta Bandung WUS, kita lihat kecepatannya mencapai 350 km per jam. Sementara kereta lainnya ada kereta api Tanah Melayu itu 175 km per jam, ada KLIA Express 160 km per jam, sama dengan Boten Vientiane Railways, kemudian Bangkok Airport Rail Link juga sama 160 km per jam. Berarti memang WUS ini menjadi salah satu kereta tercepat juga nih untuk wilayah ASEAN dan juga Asia Tenggara. Berikutnya kita akan cermati seperti apa sih perkembangan dari penumpang kereta cepat Jakarta Bandung WUS seperti yang bisa Anda saksikan juga. Ini dia semester 1 tahun 2024. Kita akan sandingkan dengan tahun ini, di mana di tahun lalu mencapai 2,6 juta penumpang. Kemudian di semester 1 tahun 2025 ini sudah menyentuh 2,9 juta penumpang, nyaris 3 juta penumpang untuk kereta cepat WUS. Nah, kita akan lanjutkan kembali perbincangan dengan Mas Aditya Dwi Laksana. Baik, dengan kondisi yang ada saat ini, apa yang bisa kita cermati dengan perbandingan tadi, sementara nanti ada upaya kita meningkatkan jarak lagi yang seperti Anda harapkan ini menjadi satu jarak yang akan efektif, efisien untuk operasional kereta cepat WUS ataupun kereta cepat lainnya nanti akan melayani rute Jakarta sampai dengan Surabaya ini, Mas Adit. Seperti demikian ya, Mas, bahwa memang kereta cepat WUS atau Jakarta Bandung ini merupakan kereta api cepat yang pertama kali dioperasikan di Asia Tenggara, bahkan mungkin di belahan bumi selatan ya, Mas. Kalau kita melihat, mungkin yang paling mendekati adalah kereta api yang di Laos itu yang juga buatan China. Itu sebenarnya masih kereta api kecepatan medium ya, masih 160 km per jam. Setengahnya WUS lah kecepatannya kalau dilihat dari kecepatan. Cuman saya sih tidak ingin melihat hanya dari sisi betapa canggihnya atau betapa cepatnya, tapi kan mari kita melihat impact saja, Mas. Kalau kita melihat impact, setidaknya Indonesia sudah mulai masuk ke era adopsi teknologi kecepatan tinggi, teknologi kereta api berkecepatan tinggi. Tapi itu tidak ada artinya kalau kita tidak ada transfer of knowledge atau transfer of teknologi, Mas. Jadi kita supaya nggak jadi penonton saja, supaya nanti ke depannya Indonesia bisa mengembangkan sendiri kereta api kecepatan medium, bahkan sampai kereta api kecepatan tinggi gitu ya, Mas ya. Itu dari satu hal. Nah, kemudian kita melihat lagi yang menurut saya perlu menjadi catatan adalah bila mana diperpanjang sampai Surabaya, kan itu ya, Mas ya, sebetulnya yang menjadi apa yang menurut saya memang harus dilakukan dengan sangat prudent atau berhati-hati, sangat berhati-hati, karena harus bercermin dengan ya pembangunan konstruksi kereta api cepat yang kita lakukan selama kurang lebih 7 tahun kemarin ya, Mas ya, dari tahun 2016 sampai tahun 2023. Kita harus ada lesson learn di situ. Kita melihat betapa terjadi pembengkakan biaya karena dari sisi perencanaannya yang memang belum komprehensif. Kemudian
berganti-gantinya skema dan kebijakan pemerintah yang tadinya tetap bersikukuh ini adalah B2B, business to business, bukan G2G, dan juga ini tidak menggunakan APBN dan Yes. tidak dijamin oleh pemerintah, tapi kelanjutannya pun ternyata ya tidak bisa dihindari, ada penyertaan modal dari negara terus-menerus kepada BUMN yang menjalankan atau mengoperasikan atau menyiapkan kereta cepat ini. Betapa juga terjadi pembengkakan biaya misalnya, dan juga selama konstruksi juga banyak ditemukan insiden-insiden yang memang cukup memberikan risiko juga untuk keselamatan misalnya. Nah, dari sisi ini Mas, menurut saya ada beberapa hal yang patut menjadi catatan yang nanti bila mana kereta api cepat diperpanjang ke Surabaya. Pertama dari sisi kajian Mas. Kajiannya ini harus sangat komprehensif terkait dengan satu, kajian finansial atau pembiayaan. Yang kedua adalah kajian dari demand atau potensi pasarnya. Kemudian yang ketiga baru nanti kajian terkait teknis maupun dengan misalnya kajian mengenai kebencanaan, kajian mengenai topografi dan analisa dampak lingkungan. Itu yang menurut saya menjadi hal yang kritikal. Nah, dari hal-hal yang saya sebutkan tadi, yang menurut saya pemerintah juga harus berhati-hati adalah kajian dari sisi demand atau potensi pasarnya. Seberapa ini nanti masyarakat bisa mengabsorb untuk menggunakan kereta cepat di kemudian hari. Karena kalau kita bicara pembangunan sampai ke Surabaya ini kan bukan 1-2 tahun ya Mas ya. Mungkin kalau kita melihat kemarin Jakarta Bandung saja perlu waktu lebih dari 5 tahun. Bisa Oke. saja kalau diperpanjang ke Surabaya perlu waktunya bisa lebih dari 10 tahun, bisa 20 tahun, bahkan bisa lebih tergantung skema pendanaannya. Jadi yang menurut saya adalah pertama adalah perlu dikaji dulu Mas bagaimana secara ekonomi makro itu, misalnya dari sisi pertumbuhan penduduk di Pulau Jawa, terutama di kota besar selama 10 tahun ke depan setidaknya. Bagaimana pertumbuhan domestik brutonya, bagaimana tingkat pertumbuhan ekonominya, bagaimana pola pergerakan masyarakatnya di kota besar, bagaimana nanti mobilitas masyarakatnya bisa diukur, apakah ada pertumbuhan kawasan ekonomi yang baru, bagaimana nanti pemilihan trasenya, apakah melewati utara atau selatan, apakah masing-masing dampak dari pemilihan trase, bagaimana nanti pembiayaannya, apakah benar-benar bisa B2B, apakah tetap juga ada melibatkan penyertaan modal negara, bahkan juga menggunakan APBN untuk menjaminkan pinjaman tersebut. Nah, ini yang menurut Oke. saya hal-hal yang sangat perlu diperhatikan. Juga kemudian kebijakan secara makro mengenai transportasi, sistem transportasi nasional yang ada di Pulau Jawa, Mas. Kalau Mas eh, Pras melihat bahwa kan kita intens sekali membangun jalan tol ya Mas di Pulau Jawa, mengembangkannya, bahkan sekarang sudah sampai Probolinggo untuk diperpanjang ke Banyuwangi, nanti ada jalan tol lewat selatan melalui Tasikmalaya, Garut misalnya sampai dengan Cilacap. Di Jogja juga dibangun jalan tol dari Solo sampai dengan Jogja. Nah, kemudian bandara-bandara baru misalnya semasa pemerintahan yang kemarin kan juga dibangun bandara baru, maupun juga menguatkan merevitalisasi banyak bandara seperti Iya. di Tasikmalaya, Kertajati, di Purbalingga, di Blora, kemudian di Kediri. Nah, itu bagaimana nanti kalau dibangun kereta cepat, kan harus dilakukan pemosisian kereta cepat ini supaya tidak Oke. saling mematikan dan bisa optimal, supaya nanti misalnya Iya. jalan tol atau pesawat terbangnya bisa bisa saling melengkapi dengan kereta cepat. Itu menurut saya PR-PR-nya Iya. begitu, Nah, Mas. Mas Adi, dari MTI sendiri melihat seperti apa nanti kalau misalnya operasional ataupun kelanjutan dari proyek kereta cepat Jakarta Surabaya ini jadi dibangun? Lebih dilihat dari urgensinya kah, efektivitasnya, efisiensinya itu seperti apa? Apakah nanti juga akan lebih banyak manfaatnya begitu yang dirasakan oleh masyarakat, pertumbuhan kawasan-kawasan ekonomi baru di sepanjang jalur kereta cepat Jakarta Surabaya itu, Mas Adi? Nah, mari kita lihat dulu Mas. Misalnya kita ini berandai-andai dulu ya, karena Oke. kan memang belum belum keluar peraturan maupun detailnya. Hmm. Seandainya nanti kereta api cepat akan diperpanjang di Surabaya, apakah akan menimbulkan, memberikan pertumbuhan seberapa besar itu bisa menggerakkan perekonomian atau menimbulkan pertumbuhan perekonomian baru? Misalnya kereta api cepat diperpanjang ke Surabaya dengan menggunakan trasenya misalnya dari Bandung ke arah Majalengka menggunakan trase mendekati Bandara Kertajati, kemudian ke arah Oke. selatan Mas, ke Hmm. Purwokerto, Jogja, Solo, Madiun, Ya. kemudian ke Surabaya. Nah, itu kalau menurut saya kalau pilihannya adalah seperti itu, sisi positifnya adalah dia bisa kemudian menghidupkan Bandara Kertajati, kemudian juga bisa meningkatkan dari sisi industri ekonomi kreatif ya Mas ya, karena Solo dan Jogja itu kan kota pusat pariwisata dan ekonomi kreatif.
Sehingga itu juga bisa dihidupkan. Kemudian kalau misalnya dikoneksikan dengan Bandara Internasional Jogja, kemudian kereta cepat bisa dianggap sebagai feeder atau moda pengumpannya untuk mereka para pengguna pesawat udara yang mendarat ataupun yang terbang dari Bandara Internasional Jogja maupun di misalnya Bandara Juanda di Surabaya. Itu adalah dari sisi pertumbuhan ekonomi yang bisa didapatkan kalau melalui lintas selatan. Hanya kekurangannya adalah lintas selatan itu jaraknya lebih panjang. Kemudian juga topografinya pegunungan, Mas. Terutama misalnya di Purwokerto, kemudian juga dari Bandung ke arah Cirebon, kemudian juga misalnya kalau mau dilewatkan ke Tasikmalaya, sehingga konstruksinya akan lebih rumit dan biayanya akan lebih tinggi. Tapi kalau melalui lintas utara, Mas Pras, kira-kira dampak apa yang bisa ditimbulkan? Kalau melalui lintas utara, maka kemudian kawasan industri bagian utara itu banyak kawasan industri, misalnya kawasan industri yang baru dibangun, kawasan industri Batang, kawasan industri Kendal, kawasan industri Tuban, kemudian juga ada kota-kota yang nantinya bisa berkembang seperti Cirebon, Semarang, kemudian Tegal, Pekalongan yang harapannya nanti bisa menumbuhkan menggerakkan perekonomian di kota-kota di lintas utara maupun di kawasan industri baru. Nah, cuma biayanya juga lebih murah dibandingkan kalau membangun di lintas selatan. Nah, tapi kita kan perlu melihat analisa dampak lingkungannya juga, Mas. Kalau lewat selatan itu, Pulau Jawa itu kan sebetulnya lumbung padi yang produktif ya, Mas ya. Ada lahan-lahan sawah yang dilindungi. Nah, apakah kalau nanti lewat selatan itu potensinya kan akan lebih banyak melewati areal persawahan? Seberapa jauh itu bisa mengurangi ketahanan pangan kita karena ada pembangunan kereta cepat. Di utara misalnya, Mas, itu kan pantai utara itu rawan abrasi atau pengikisan pantai gitu ya, Mas ya, karena kan cepat sekali Semarang pun juga sudah banyak kawasan yang mudah kena banjir rob misalnya. Nah, seberapa jauh kalau dibangun di lintas utara itu dari sisi faktor alamnya. Nah, itu sih sebetulnya, Mas, plus dari dua pilihan trase misalnya begitu. Iya, berarti memang perlu kajian yang matang mendalam begitu ya terkait dengan kelanjutan dari kereta cepat Jakarta Surabaya. Masalah pendanaan belum lagi, kemudian demand atau pasarnya juga harus bangun, kemudian sisi teknisnya juga harus kita cermati bersama sejauh mana nanti manfaat-manfaat yang bisa dirasakan di daerah-daerah yang dilewati jalur tersebut begitu ya. Baik, Mas Adi, sayang sekali waktu terbatas ini. Terima kasih banyak atas informasi, update dan juga insight yang sudah diberikan kepada pemirsa IDX Channel pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat, sampai ketemu. Terima kasih, Mas Pras. Salam sehat.